Kata kuncinya adalah di sini pasiennya nyeri saat berkemih sejak 2 hari yang lalu ya. Terus ada keinginan perasaan ingin berkemih terus-menerus. Ternyata dari hasil pemeriksaan urinalisisnya, leukosit esterasenya positif, nitritnya positif. Leukositnya banyak ya, sekitar 40-50 per lapang pandang besar, eritrositnya 0-5 per lapang pandang besar. Jawabannya apa nih kira-kira nih? Oke, ini tentang infeksi saluran kemih ya. Oke, sip. Teman-teman banyak yang menjawab sistitis akut ya. Oke, jawabannya benar ya, sistitis akut. Meskipun di sini sebenarnya ya, kalau kita lihat dari skenario-nya, dia ini kurang ya. Kalau sistitis akut biasanya ada nyeri suprapubik juga. Cuman kenapa kita bisa langsung diagnosis sistitis akut? Karena pilihan lainnya nggak ada ya. Kalau pyelonefritis akut nggak mungkin ya, Kak. Dia kan ada nyeri pinggang kanan atas atau kiri atas disertai dengan nyeri ketok CPA-nya positif. Berarti jawabannya benar ya, sistitis akut. Oke, kita langsung bahas aja tentang ISK. Oke, nah infeksi saluran kemih. Namanya infeksi saluran kemih berarti dia ada infeksi, invasi mikroorganisme dari mulai ginjal hingga uretra di bagian paling bawah. Nah, makanya si ISK ini berdasarkan letak anatomisnya dibagi menjadi 2 bagian. Ada ISK bawah, yaitu dari vesika hingga uretra, ini masuknya ISK bawah. Sistitis, uretritis itu masuknya ISK bawah. Kemudian ada ISK atas. ISK atas biasanya pyelonefritis ya. Oke. Kemudian pembagiannya berdasarkan klinisnya ada yang bakteri asimptomatik atau bakteri uri simptomatik. Kemudian berdasarkan komplikasinya ISK-nya non komplikata atau yang komplikata. Kemudian berdasarkan rekurensinya ISK reinfeksi atau ISK relaps ya. Oke, kita langsung bahas aja. Nih, tadi kalau ISK atas kan pyelonefritis nih, yang atas. Kalau ISK bawah biasanya sistitis atau uretritis. Oke. Kemudian kalau misalkan bakteri uri asimptomatik nanti kita bahas di belakang. Nah, kalau misalkan ISK non komplikata dan komplikata, bedanya gimana sih cara ngebedainnya? Kalau yang non komplikata itu biasanya terjadi pada wanita. Wanita sering terjadi ISK karena uretranya yang pendek ya. Jadi gampang bakteri untuk naik ke saluran kemih. Itu ISK non komplikata karena nggak ada kelainan anatomis. Kalau ISK komplikata biasanya terjadi pada orang-orang dengan kelainan anatomis pada saluran traktus urinarius. Nah, karena laki-laki itu sebenarnya uretranya panjang, jadi kalau misalkan laki-laki mengalami ISK, itu kemungkinan ISK-nya adalah ISK komplikata. Karena dengan uretra yang panjang, sebenarnya itu dapat mencegah infeksi saluran kemih ya. Akan sulit bakterinya untuk naik ke uretra karena uretranya yang panjang. Dan pada wanita hamil juga masuknya ke ISK komplikata. Oke. Terus ada ISK reinfeksi kalau misalkan dia dalam 6 minggu terinfeksi oleh mikroorganisme yang berbeda. Kemudian ada ISK relapse kalau dia udah diobati tapi dia tetap timbul lagi gejalanya kayak gitu. Nah, etiologinya bisa banyak, bisa karena E. coli, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus, atau Pseudomonas. Nah, faktor resikonya apa aja sih? Biasanya pada wanita. Kenapa? Karena uretranya yang pendek tadi. Kemudian, pasien-pasien dengan DM, urolithiasis, atau kelainan anatomis lain di saluran traktus urinarius itu bisa menyebabkan timbulnya ISK. Oke, gejalanya apa aja sih? Nah, ISK kan banyak ya. Ada ISK bawah berupa sistitis, ada uretritis, ada juga ISK atas berupa pyelonefritis akut. Nah, kalau sistitis ya gampang berarti seperti pada pasien ini nih, ada Lutz iritatif berupa disuria, frekuensi, dan urgensi. Berarti kencingnya sakit, kemudian ingin kencing terus, frekuensinya jadi meningkat, dan urgensi, nggak bisa nahan kalau mau pipis. Kemudian dari pemeriksaan, nyeri suprapubiknya positif. Kalau ada gejala Lutz iritatif, kemudian nyeri suprapubik positif, oh udah deh, nggak usah pikir panjang lagi, diagnosisnya pasti ke arah sistitis. Kemudian kalau misalkan ada gejala Lutz iritatif dan ada gejala obstruktif juga, kemudian ada demam, di skenario dijelaskan nih ada pemeriksaan retal tuse berupa nyeri tekan prostat yang positif. Oh ya udah, berarti diagnosisnya ke arah prostatitis. Kemudian kalau dia ada Lutz iritatif, terus keluar nanah juga pus dari uretra, meatus uretra eksterna. Kita bisa diagnosis ke arah
uretritis. Tergantung nanti uretritisnya, uretritis gonoreika kah atau uretritis non gonoreika. Masuk ke IMS ya, infeksi menular seksual. Terus kalau misalkan ISK atas itu bisa menimbulkan yang namanya pyelonefritis akut. Nah, pyelonefritis akut ini gejalanya khas banget. Pasiennya bisa demam tinggi, kemudian mual muntah, gejala gastrointestinalnya. Terus dia khasnya ada nyeri flank atau nyeri pinggang bagian atas disertai pemeriksaan nyeri ketok CVA-nya yang positif. Kalau udah khas banget gejalanya ke arah situ, udah nggak usah pikir panjang, diagnosisnya pasti pyelonefritis akut. Oke. Nah, terus pemeriksaan penunjangnya apa sih kalau ada infeksi saluran kemih? Gold standarnya tetap kultur urin ya. Kultur urinnya bisa didapatkan dari mana aja sih? Bisa dari midstream urin atau urin pancar tengah. Di mana kalau hasil koloni bakterinya lebih dari 10 pangkat 5 pada wanita atau 10 pangkat 4 pada pria itu udah positif ISK. Kemudian dari urin katerisasi kandung kemih juga bisa. Kalau misalkan bakterinya lebih dari 10 pangkat 4, kolonisasinya kita bisa arahkan diagnosisnya ke arah ISK. Atau urinnya juga bisa kita ambil dari fungsi suprapubik. Kalau ada bakteri jumlahnya berapapun pada fungsi suprapubik itu udah kita diagnosis dengan ISK. Terus pemeriksaan penunjang apa lagi sih selain pemeriksaan gold standar yang akan menunjang diagnosisnya, yaitu urinalisis ya, pemeriksaan urinalisis urinnya kayak gimana. Nah biasanya kalau misalkan di skenario kadang hasil pemeriksaan kultur urinnya tuh nggak dibilang, tapi hasil urinalisisnya yang disertakan. Kayak leukosit esterasenya. Kalau leukosit esterasenya positif, itu udah pasti menandakan bahwa dia ada infeksi saluran kemih. Tinggal kita lihat nih bakteri penyebabnya, apakah bakteri yang mereduksi nitrat atau enggak. Lihat itu nitratnya, positif atau enggak. Kalau positif berarti memang karena bakteri yang mereduksi nitrat. Gampangnya kayak gitu aja ya. Oke. Terus tata laksananya. Nah, ini tadi kan hasil pemeriksaan kalau kultur urinnya ya. Dari suprapubik, katerisasi, atau dari midstream urin. Oke. Nah, terus pemeriksaan penunjang lainnya apa aja sih untuk investigasi lanjutan? Nah, kalau misalkan kita curiga ISK-nya ternyata ISK komplikata, berarti kita harus tahu dong kelainan traktus anatomis di saluran kemihnya itu ada apa sih sebenarnya yang menyebabkan pasiennya menyebabkan dia terkena ISK. Berarti bisa periksa USG ginjal, BNO IVP, atau urosistografi mikturisi atau radioisotop scanning. Oke. Tapi kebanyakan sih pemeriksaannya melalui USG ginjal ya. Di ginjalnya ada kelainan apa sehingga pasiennya timbul ISK. Kayak gitu. Nah, terus tata laksana nih yang paling sering ditanyakan di soal UKM PPD, tata laksana dari ISK-nya. Oke. Kalau misalkan sistitis yang non komplikata itu berarti pada wanita ya, sistitis pada wanita, itu pilihan pertamanya obatnya adalah nitrofurantoin atau enggak cotrimoxazole, trimetropin sulfametroxazole ya. Jadi pilih nanti jawabannya nitrofurantoin atau trimetropin sulfametroxazole diberikan selama 5 hari untuk nitrofurantoinnya, untuk cotrimoxazolnya diberikan 3 hari. Terus kalau ternyata dia sistitis, terus sistitisnya komplikata, contohnya laki-laki nih mengalami sistitis, berarti kan ISK-nya ISK komplikata. Kita kasihnya bukan nitrofurantoin sama cotrimoxazole lagi, tapi kita kasihnya fluoroquinolone saluran kemih. Fluoroquinolone saluran kemih itu biasanya apa aja sih kalau nggak ciprofloxacin, yaitu levofloxacin ya. Ciprofloxacin dosisnya 2 kali 500 mg selama 7-14 hari. Levofloxacin 1 kali 250 mg selama 7-14 hari. Atau kita bisa juga kasih cotrimoxazole, tapi durasinya lebih lama daripada yang non-komplikata, yaitu selama 7-14 hari. Nah, terus gimana sih kalau pengobatan sistitis yang rekuren? Jadi dia udah diobati, sembuh, sistitis lagi. Nah, kita bisa kasih profilaksis ya. Profilaksisnya berupa nitrofurantoin 50 mg per hari atau cotrimoxazole 240 mg per hari. Terus, kalau misalkan kita diagnosisnya ke arah uretritis, berarti dia nyeri saat berkemih, ada gejala lutsnya juga, terus ada piurianya juga. Kita pastikan deh tuh, dia uretritisnya gonorika atau bukan. Kalau gonorika ya berarti kasih ceftriaxone 250 mg IV dan azitromisin 1 gram PO single dose.
Kalau misalkan penyebabnya chlamydia, kita kasih doxycycline 2 kali 100 mg untuk 7 hari atau azithromycin 1 gram per oral single dose. Oke, terus nanti kalau prostatitis pengobatannya pilihannya cuma 2 pilihannya. Kalau nggak cotrimoxazole, fluoroquinolone saluran kemih ya. Tadi ciprofloxacin atau levofloxacin selama 14-28 hari. Terus kalau misalkan pyelonefritis atau PNA, itu pilihannya bisa kita rawat jalan atau rawat inap pasiennya. Nah, nanti ada indikasi pyelonefritis yang harus dirawat inap, nanti kita bahas ya. Kalau rawat jalan, kita kasih cotrimoxazole 2 kali 960 mg selama 7 hari, atau fluoroquinolone, bisa ciprofloxacin 2 kali 500 mg, atau levofloxacin 1 kali 250 mg selama 7 hari. Oke, kalau rawat inap, kita bisa kasih ceftriaxone 1 kali 1 gram IV selama 7-14 hari, levofloxacin 4 kali 500 mg IV, dan ciprofloxacin 2 kali 400 mg IV. Kalau misalkan ternyata ada abses renal nih, demamnya tinggi, kemudian dari pemeriksaan palpasi ginjal teraba massa kistik, berarti ya tata laksana abses renal harus didrainase dulu absesnya plus terapi antibiotik pyelonefritis ini. Nah, kapan sih pyelonefritis itu kita indikasikan untuk dilakukan rawat inap? Nah, kalau pasiennya sulit intake secara peroratnya sulit, kemudian pasiennya gejalanya berat ya atau ada disabilitas, kemudian dia gagal dengan pemberian antibiotik rawat jalan, kemudian diperlukan investigasi lanjut, misalkan pyelonefritisnya karena ISK komplikata, itu kan perlu investigasi lanjut nih, kenapa bisa terjadi pyelonefritis. Oke, terus ada tata laksana non farmakologinya juga ya, dengan diedukasi pasiennya, berarti minum air putih yang banyak 2 liter per hari dan tidak boleh menahan berkemih. Oke. Sip, ini untuk tata laksana sistitis tadi udah kita bahas ya. Pilihannya ya 2, kalau nggak nitrofurantoin, clotrimazole pilihan utamanya. Kalau yang non komplikata. Kalau yang komplikata langsung kita pilih fluoroquinolone, mau ciprofloxacin atau levofloxacin. Oke. Nah, ada bakteri uri asimptomatik. Jadi kalau misalkan dia di pemeriksaan urinalisisnya leukosit esterasenya positif, kemudian nitritnya positif, atau dari pemeriksaan gold standarnya kultur urinnya positif nih. Nah, itu kita masukkan ke bakteri asimptomatik. Cuman kalau bakteri uri asimptomatik ini dia baru diberikan tata laksana kalau misalkan terjadi pada ibu hamil ya. Pilihannya bisa amoxicillin, cephalexin, cotrimoxazole, atau nitrofurantoin. Oke. Atau pada pasien-pasien yang setelah pelepasan kateter ternyata mengalami infeksi saluran kemih, kita bisa kasih fluoroquinolone berupa ciprofloxacin atau levofloxacin. Oke, jadi jawabannya ini sistitis akut ya. Untuk ISK ada yang mau ditanyain nggak kira-kira teman-teman? Oke, tentang soal yang ini. Ada yang mau ditanyain tentang ISK? Oke. Gak ada ya tentang ISK ya. Coba kita lihat di kolom chat. Tadi masih ada yang bingung nih. Dari Dewi Lydia. Saya juga bingung dok bagian 2 kali lipatnya itu. Oh ini masih tentang ini ya. Kriteria rival tadi. Pokoknya gini aja deh gampangnya. Kalau misalkan ada pasien dengan kita curiga gagal ginjal akut. Berarti gagal ginjal akut tuh serum kreatininnya meningkat dan kemudian ada oliguuri juga pada pasiennya. Nah, kalau kayak gitu, kalau kita bingung dengan kriteria rivalnya, kita lihat deh yang paling kriteria ketiga dulu, kriteria rival yang ketiga yaitu acute kidney failure. Kalau acute kidney failure itu gampang, peningkatan lebih dari 3 kali lipat atau 4 mg per desiliter serum kreatininnya. Kalau kayak gitu, kita udah diagnosis ke acute kidney failure. Sekarang tinggal kita membedakan antara injury dan risk. Kalau kita masih bingung itu meningkatnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat, kita lihat ke oliguurinya. Kalau oliguurinya masih berlangsung dalam 6 jam, itu berarti kita masuk ke acute kidney yang risk. Kalau oliguurinya berlangsung dalam 12 jam, itu kita masuk ke acute kidney injury. 2 kali lipat tuh 2 kali lipat dari baseline. Dari baseline-nya misalkan 0,6, berarti naik 0,6, naik 1 kali lipat 1,2, kemudian ditambah 0,6 lagi, berarti jadi 1,8. Nah, itu berarti meningkatnya 2 kali lipat dari baseline-nya, kayak gitu peningkatan 2 kali lipat. Oke.
Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira. Tadi Dewi Lydia belum sempat kejawab ya, maaf ya. Oke, gimana Dewi Lydia? Masih bingung nggak? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8. Apakah diagnosa yang paling mungkin seorang perempuan berusia 62 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit oleh keluarganya dengan keluhan demam tinggi sejak 3 hari sebelumnya. Keluhan demam disertai menggigil, mual muntah, dan nyeri pinggang kanan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak sakit berat, tekanan darah 90/6 mmHg, frekuensi napas 28 kali per menit, denyut nadi 110 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Terdapat nyeri ketok legio-costovertebralis dextra, hasil laboratorium leukosit 30.000 per mikroliter, ureum 30 mg per desiliter, kreatinin 0,8 mg per desiliter. Pada urinalisis ditemukan protein dan sediaan leukosit penuh. Oke, jadi kata kuncinya nih, demam tinggi sejak 3 hari, mual muntah, terus nyeri pada costovertebralis dextra, nyeri ketok CVA-nya juga positif. Nah, kira-kira ini mengarah kemana nih? Ternyata hasil laboratoriumnya leukositnya tinggi banget ya, 30.000. Dan pada urinalisis nih, leukositnya penuh. Kira-kira ini diagnosisnya ke arah mana? Oke. Nah, oke, jawabannya udah benar ya. Teman-teman di sini jawabannya udah banyak yang memilih ke pyelonefritis akut. Oke, kalau soal-soal tentang ISK kayaknya gampang banget ya. Kalau ini nih dari urinalisisnya ada leukosit penuh, kemudian dari gejalanya dia ada demam tinggi, nyeri pinggang kanan, nyeri ketok CVA-nya positif. Oh, udah jelas banget berarti pyelonefritis akut. Oke. Tinggal paling di soal kita harus memperhatikan obatnya apa sih yang dikasih pada pyelonefritis akut. Tadi balik lagi ya. Obatnya bisa kita kasih pyelonefritis itu kalau rawat jalan, cotrimoxazole 2 kali 960 mg selama 7 hari. Oke. Atau fluoroquinolone berupa ciprofloxacin 2 kali 500 mg atau levofloxacin 1 kali 250 mg selama 7 hari. Kemudian, perhatikan di skenario-nya, pasiennya gejalanya berat kah, tanda vitalnya masih dalam batas normal kah, atau ternyata tanda vitalnya udah mulai terganggu, terus sakitnya sakit berat, atau pasiennya ternyata ada disabilitas, atau pasiennya ternyata dia ISK-nya komplikata. Kalau kayak gitu, berarti pasiennya butuh rawat inap. Kalau rawat inap, pilihan obatnya berarti yang intravena nanti kita pilihnya. Boleh pilih ceftriaxone 1 kali 1 gram, boleh pilih levofloxacin 4 kali 500 mg, atau boleh pilih ciprofloxacin 2 kali 400 mg. Oke. Untuk ISK ini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ini pilihannya ya. Kalau sistitis kan tadi lus iritatif dan juga nyeri tekan suprapubik. Kalau ini ureterolithiasis, itu penyakit batu saluran kemih ya. Khasnya ya nyeri kolik yang menjalar kelipat paha. Kalau vesikolitiasis, khasnya apa sih di skenario mixi yang tiba-tiba berhenti kemudian membaik dengan perubahan posisi. Kalau glomerulonefritis akut ya tadi tanda-tanda SMA ya, ada hematuri, ada hipertensi, dan juga ada edema. Berarti jawabannya udah benar ya, ini adalah pyelonefritis akut.